Gue kasih tahu ya, orang-orang yang ngomong kayak gitu, comforting kalian, itu nggak peduli sama kalian. Kalau kalian nonton video ini sekarang ngerasa kayak anjing, gue malah dikata-katain, gue artinya gue peduli sama kalian. Kalau yang bilang, nggak apa-apa gitu ya, kalian nggak usah sukses, hidupnya nggak bisa kok, nggak semua orang bisa kayak dia, itu orang yang bener-bener nggak peduli sama kalian, cuma nyari views aja. Gue kasih tahu ya, semua pertumbuhan yang gue dapat dari hidup gue adalah di saat gue coba hal yang menurut gue nggak nyaman. Gue waktu sebelum jualan ini, ya gue gak ada contohnya lagi sini, kebetulan aja karena gue habis pindahin barang-barang sini ketemu. Gue waktu itu pernah jualan jam tangan ya. Semua hal yang gue lakukan adalah hal yang menurut gue tuh dress susah dan nggak nyaman. Untuk gue bisa berkomunikasi dengan orang Cina, waktu ini di Cina, by the way. Ini nggak bisa, kalian cari pabrik di Indonesia, zaman dulu nggak ada yang bisa. Gini di Cina karena harganya murah. Gue impor barang, tapi waktu itu gue impor jam tangan juga. Gue impor jam tangan tuh modalnya 50.000, gue jual 180.000. Di otak gue udah mikir anjing ini cuan banget. Tapi apa yang terjadi? Begitu gue datang, setengahnya pecah semua dialnya, mampus kan. Jadi yang tadi gue pikir margin gue itu tinggi, bisa kali 3 setengah. Apa yang terjadi? Tergerus semuanya. Gila, gue jual ini mungkin ya 220.000, 230.000 hanya untuk break even dari 50% yang pecah. Udah pusing kepala gue itu, ya. Karena waktu itu gue merasa ditipu. Dia bilang dia guarantee waktu itu. Jadi dia dapat di kontraknya, dia guarantee segala macam. Begitu gue email dia, udah dibalas lagi, gue di ghosting. Dia cuma baik pas sebelum gue beli. Ya orang Cina itu bangsat banget. Tahu kagak tahu. Jadi memang bangsat dia. Dia sebelum gue beli, anjing, dia bilang baik segala macam. Begitu gue beli, kabur si anjing. Ya. Jadi di situ gue belajar bahwa bisnis tuh nggak seenak itu ya. Orang bisa dicak gitu. Gue beli itu berdus-dus waktu itu, dan banyak kuantitinya gue beli banyak, pecah semua. Sama stres ya, sama stres gitu. Jadi nggak semua sesuai yang gue plan. Tapi dengan itu, gue jadi punya knowledge bahwa oke, orang Cina banyak yang bangsat nih kalau impor dari sana. Yang gue lakukan adalah apa? Gue beli barang yang susah rusaknya. Nah, muncul ini untuk jual ini gitu. Tapi itu pun berat ratusan juta hasil dari ketipu jam tangan pecah. Jadi semua tuh kadang gue pikir ini ada jalannya sendiri. Dan itu mulai dari gue lompat gitu. Kalau lu tanya, ada nggak anak muda yang berani kayak gitu? Gak ada. Teman gue yang SMA pada ngapain? Pada nggak jelas. Ujung-ujungnya sekarang baru pusing, baru dapat kerjaan semua baru pusing. Gue udah lewatin semuanya ya, dari umurnya jauh lebih muda. Kenapa? Karena gue berani untuk keluar dari comfort zone gue. Orang tuh banyak bilang, oh stay di zona nyaman tuh gak apa. Jangan. Kalian lawan terus, apapun yang bikin itu nyaman, berarti kalian gak bertumbuh. Ingat, semua pertumbuhan gue adalah, gue gak nyaman. Pertama kali gue ngomong di kamera, gue gak nyaman. Lu kalau pertama kali dengar video gue ngomong, lu pasti ketawa denger gue ngomong. Ya? Gue juga ketawa denger gue, editor gue juga waktu itu ketawa semua. Jadi nggak ada hal yang nyaman, mau bikin perusahaan, mau bikin startup, mau bikin ini, nggak ada nyaman.